Kita minta ampun. Kalau cuman buat jadi pemimpin doang, buat jadi bos doang, lu punya modal udah bisa mimpin. Tapi yang terpenting kan bukan itu. Yang kita pimpin mau nerima kita apa enggak. Kalau mereka nggak nerima kita, mereka kerjanya kan kucing-kucingan pasti. Baik di depan lu doang, ngedongkol di depan lu doang. Tuh, berarti dunia transportasi begitu. Beda sama SDM orang-orang kantoran ya. Yang kerjanya eksak jelas 1 tambah 1 sama dengan 2, udah jam 8 berangkat, jam 5 pulang sore. Kalau kayak gini kan enggak. Di bidang kita, industri kita kan mereka setiap hari di jalan. Mereka bawa bisnya kayak gimana kita nggak tahu. Bener apa enggak kita nggak tahu. Penumpang kita dilayanin baik apa enggak kita nggak tahu. Kan semuanya jadi modal kepercayaan semua jatuhnya, ya kan? Beli laker se-BPKB-nya. Buat ternyandang mas, aku tuh nggak pernah mas, nggak ada budaya aku lebaran beli baju baru gitu, nggak ada. Nggak ada. Gue baju kalau masih gue pakai nyaman ya nggak ganti. Celana gue pakai masih sobek gitu gue jahit lagi. Pokoknya selagi bener-bener belum rusak belum belanja lagi. Dari dulu sampai sekarang begitu. Arah barat. Mas, saran jika kita sudah tidak nyaman dengan pekerjaan kita enaknya gimana? Udah sering bahas gue bener. Kalau kita udah jadi kepala rumah tangga itu mas, kerjaan nyaman apa enggak nomor 2 mas. Gajinya ditungguin sama orang rumah. Jadi nyaman enggak, seneng enggak, menikmati apa enggak, udah bukan hal yang prioritas lagi. Prioritas itu nerima gajinya, bisa buat nafkain anak sama istri kita, nyukupin kebutuhan mereka, sambil cari peluang pekerjaan yang lebih baik yang bisa bikin kamu nyaman. Orang zaman sekarang seneng ngejar gengsi, ego, dikit-dikit nggak nyaman, dikit-dikit nggak PW, dikit-dikit nggak seneng sama kerjaan, kayak gampang nyari kerjaan, ntar giliran nganggur nyari kerjaan susah teriak-teriak, ya kan? 1, 2, 3, 4 ya telat. 4 maksudnya dari 1 sampai 4 ya telat. Oh ya berarti 5. Izin off mas, monggo silakan mas. Senior lovebird, wah ini pecinta burung nih. Kalau saya sering baju lebaran mas, soalnya iya sama gue juga. Selagi belum kecilan ya mas bajunya, iya. Pokoknya kalau udah nggak bisa dipakai baru gue ganti. Emangnya lu lebaran apa baru? Rian Mahendra kagak. Apa itu baju lebaran? Apa itu baju lebaran? Yang penting sarungnya BHS. Yang penting sarungnya BHS. Gue kemarin dikasih sama Dewi tuh sarung hadiah. Gue liatin harganya 1.600.000 BHS. Amplopannya kulit. Bos, sini mas, siap nampung. Sini mas. Gue seumur hidup baru itu lihat sarung harga 1.600.000. Nah, jangan. Wah, Gus Ibnu banyak mas. Hah? Gus Ibnu banyak. Banyak lihat THR-an dari mana-mana, masjid dari apa, orang yang ngisi khotbah mulu. Yang kulit-kulit jarang mas, yang kerdusan. Itu bungkusnya kulit no, Iya. kantongnya kulit, kayak tas kecil gitu, ceplekan. Gue liatin harganya ada bandrolnya, mungkin adik gue mau pamer apa gimana, gue juga nggak ngerti tuh. Dewi beliin sih harganya kagak dikletek dia, kan kayak pengen nunjukin lo, ini mas lu gue beli sarung mahal gitu kan. Royal mas. Royal. Ada lagi yang 7 juta mas. Ada. BHS 7 juta sarung, Yang FS bisa 15 juta mas. SGE, FS. sarung 15 juta. Iya. Buset. Ya kalau saya masterpiece aja mas. Kalau Gus Ibnu pakai yang 2.700.000. Gue bisa beli sarung 200.000 juga udah bisa gue pakai. Wow, beda mas kalau lagi sholat apalagi ngimam. Allah, wah beda. Sama yang Wadimor beda. Dulu lu masih inget gak lo zaman kita di pondok rame-rame sarung yang lencir-lencir 50 ribuan? Iya, sarung gloyor Cirebon. Sarung gloyor Cirebonan. Iya, sarung malu beda ya kalau takbir ya. Sarung mahal sama enggak tergantung. Iya. Iya, bener juga. Orang kata Gus Lukman pakai BHS sholat nggak punya wudhu. SGF, SGT sampai pas gimana? Kata Gus Lukman, gue sholat pakai sarung BHS nggak punya wudhu katanya. Bercanda nih. Iya. Betul ya, Pak. Iya. BHS SGT sampai 4 juta baru tahu gua boy. Iya, Putra. Ada mas agak murah sarung mangga 500.000. Nah, itu udah mahal buat gua boy. Mulang.
Sarung gajah duduk mas udah nyaman mas. Iya banyak juga gue sarung gajah duduk. Ade ngasih masa abangnya gak ngasih ke adenya. Iya gue nggak tahu tuh Dewi ngasih dalam rangka apa ya, lupa gue waktu itu. Ada momen waktu itu ngasih. Baru tadi gue liatin udah lama dia ngasih, cuman baru kemarin pas gue pengen kesini gue buka ini sarung apaan, gue kira tas ya, tas kayak model kulit begitu. Gue lihat ada tulisannya BHS, gue balik, oh harganya masih ada, ini adik gue songong amat gue. Tapi mahal 1.600.000, 1.600.000 sarung. Yang nyuci hati-hati tuh mas. Yang nyuci Apa emang? hati-hati. Nyuci hati-hati emang enggak gimana bedanya? Nyuci mah nyuci aja. Wah kalau biasa mah beda. Ini dipakai dibawa ke laundry hancur. Iya, mas bini saya. Kenapa? Dibawa ke laundry hancur. Dibawa ke laundry hancur. Berarakan. Bukannya cuma tenun doang ya yang kudu dijemur di. Itu kan tenun mas. Oh. Biasa tenun. Mas kalau makan sate sapi agak kurang, enggak, seneng gue. Sarung sapir endorse Ridwan Hanif. Gue juga ada sapir yang biasa gue pakai yang putih itu yang gloyor, gue seneng banget itu sapir itu. Tapi sapir tapi kok bukan sapir itu ya? Sapir BAS ada nggak sih? BAS sapir? Enggak, Kalau biasa sama Atlas. Oh. Satu pabriknya. Sapir apa? Beda lagi, beda pabrik. Berarti kalau sapir memang cuma satu itu aja sapir, nggak ada sapir-sapir lain? Nggak ada. Oh berarti ya itu. Enak banget itu. Satu pabrik. Kalau ada grade-nya juga. Iya ada grade-nya, ada ininya. Kalau Atlas, BAS itu PT-nya BAS Tech, Gresik. Paham lu ya, biasa kulakan ya? Hah? Bisa belanja lu ya? Kagak. Biasa kulakan dagang. Mau nyari yang murah di sono di Gresik. Sampai Jakarta Tanah Abang mahal. Itu minta dirembes kali mas, ya kali ya. Mungkin adik gue secara nggak langsung gini gue, mas ini gue beliin sarung harga segini, besok kapan-kapan kalau gue lu gantiin segini juga harganya. Wah, bisa jadi. Sarung biasa nyuci gak pakai sabun mas. Iya. Biasanya kalau gue dulu nyuciin punyanya kiai gue waktu gue di pelosok itu dicelupin doang terus dijemurnya pakai bambu atas bawah gitu, tekan tarik. Mana lagi aja yang kamu aja? Ada mas sarung mereknya Sobat Gurun. Apaan tuh? BAS sebulan gak dicuci masih wangi ya, kalau itu nggak mungkin. Itu kalau lu pakai buat tidur buat apa ya ini? Buat ngapel aja keren, masa ibadah gak keren sih mas? Ah gue dulu ngapel biasa aja pakaian gue sehari-hari. Gak pernah gue berusaha memperbaiki penampilan hanya demi wanita, gak pernah. Memperbaiki hati doang di awal. Pondoknya Alfala bukan? Iya, Alfala Peloso. Mas boleh jadi relawan pantauan arus mudik? Boleh, silahkan. Ntar kita berbagi info di media sosial. Mau mas bagi-bagi sarung? Iya ya, boleh juga. Di mana bagiannya mau lebaran? Kenapa sarung perokok pada bolong mas? Yang nggak ngerokok aja bolong sarungnya. Nggak bolong lo masukinnya gimana? Belakangku ini kamar mandi. Tapi kalau BAS jatuhan ini agak lama mas. Terus dia kalau Oh gitu ya? kalau atas langsung aduh. Dulu lu pernah nggak ada sales sarung yang modelnya nawarinnya terus ditusuk jarum digeret-geret itu? Iya. Pernah ada nggak lu? Iya cuma mereknya apa? Itu kok bisa begitu ya? Nggak tahu itu ban. Jadi dulu kalau atraksi Ji, sarung itu sama dia ditusuk pakai jarum nih, apa paku, udah gitu digeret cuma dia seret begitu, tembus, tapi kagak rusak sarungnya, bisa ya? Aneh juga gue itu. Apa ada triknya kali? Sulap kali. Zaman gue mondok dulu banyak orang aneh. Zaman kita ya sarung itu ya Cirebon HMM, HDS, Iya. Cirebon. Gue pernah taruhan sama temen gue, ini gue ceritain gue, ini nyata, wallahi nyata udah bener depan mata, karena gue taruhan sama dia bayarin pecel, nasi pecel gue pagi. Ada temen gue namanya Arif, almarhum, meninggal, udah meninggal. Dulu warung, lu tahu warung Lastri kan? Depan ya. Warung Lastri depan sana yang arah Kedawung, Iya. nah kiri jalan. Makan di situ, makan pecel pagi. Dia tiba-tiba nyeletuk. Yang ini gue ntar berdiri di pojok bangku, kalau misalnya gue bisa berdiri kagak jatuh, dia bilang, lu bayarin ya nasi pecel gue lagi nggak punya duit. Dia bilang. Iye, begitu. Beneran dong, lu tahu kursi warteg kan yang panjang itu, mustahil boy, lu dudukin aja kebalik itu ujungnya, kalau lu dudukin ujungnya itu kebalik pasti kursi. Dia kagak, dia jongkok di tengah-tengah, udah gitu dia melipir ke pinggir ujung pol, terus dia berdiri. Itu kursi kan begini modelnya ya ujungnya ya. Nah, ini kalau diinjak kan jempol lagi ya. Kagak, berdiri utuh boy. Gila nih orang kayak punya ilmu peringan tubuh.
Akhirnya ya itu gue bayarin makan. Orang zaman dulu, zaman gue masih di pelosok, aduh banyak orang aneh boy. Warna hitam sarung hammer siap. Pertama ketemu Mas Rian juga sarungan, sumpah tereran-eran sampai backgroundnya Mas Rian. Kalau nggak dikasih tahu Kang Enyon malu profil bang. Ya emang gue kemana-mana sarungan, lebih nyaman. Dan orang jadi nggak segen. Kalau gue rapi-rapi, emang lu pengen lu ngeliat gue pakai jas kemana-mana, ntar lu segen deketin gue. Mas kenapa kalau live malam nggak pernah siang? Kan puasa, gue nggak ngerokok, lu suruh nge-live ogah banget. Pernah pakai sarung cap Sarah Marinda? Kayaknya pernah, kayaknya. Amat tapi sarung mas tapi jadi bareng. Lu tau gak sih? Gue juga pernah dulu ya makan pecel kan ada mie-nya ya. Gue nggak pakai nasi, mie aja gue bilang di Lastri. Mie sayur pecelnya sama pecel. Makanya gue tuh enek makan pecel, makan sayuran bukan karena gue nggak suka boy. Lu bayangin aja 5 tahun gue di pelosok tiap pagi gue makan pecel. Bayangin. Ya, itu doang. Karena adanya cuma itu kalau di Kediri pagi. Makanya jadi bosen empet boy. Bisa masak yang lainnya kalau paingan. Gue buka mie-nya pas gue udah aduk-aduk, gue pengen makan, gue belah tuh mie gorengnya. Mie goreng yang Milko itu, bukan mie goreng Indomie, bukan. Tengahnya ada kecoa, boy. Boy, ada kecoa, gue langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ya Allah, gue sampai sekarang kalau masih ingat, bayangin udah makan dikit atasnya gitu, pas gue gali-gali lagi ada kecoanya tiduran. Aduh. Gitu marah juga enggak. Maaf, ada kecoanya saya nggak bisa habisin, gue bayar. 059. Gue orang nggak mau marah gue untuk hal-hal kayak gitu tuh. Yang agen di Bitung Lagi makan. Udah pengen habis, lapisan terakhir gue angkat malah ada kecoanya tiduran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mas Rian nggak seperti Ucup ya. Ucup siapa? Dibayar ya bayar lah mas. Kasihan orang jualan. Nggak ada orang yang sengaja mau jualan ada kecoa dalamnya, itu nggak ada. Ya mungkin lagi nggak sengaja. Tapi gimana caranya kecoa bisa di situ ya? Heran juga gue. Kalau semut masih masuk akal lah. Kecoa. Saya Rona dari Bintaro, driver Gojek Lebak Bulus. Siap mas. Waalaikumsalam, mudah-mudahan rezekinya lancar, gacor. Buatan diganti mas? Enggak lah, orang udah mau habis boy. mau habis ganti gimana? Kalau masih baru dibuka doang minta ganti sih oke lah. Orang udah mau habis. Ya dari mas udah. Lihat video yang senam kesehatan menghibur banget itu mas. Oh Alin dah. Mas Rian rokoknya apa? Ini diplomat Bismillah. Mas M40 kemana? Emang kemana? Oh kan yang celakaan itu ya 40 ya? Udah nggak ada. Udah dicacah. Mas Batu Retno angkatan sore udah full ya sampai. Mas sampai tanggal 30 itu udah habis semua jurusan kecuali bis tambahan lah. Bis tambahannya itu non toilet, harganya beda, lebih murah. Mas Rian pas mau di pelosok di bawah pohon beringin. Emang pohon beringin di mana? Emang ada pohon beringin? Hafal 1. Emang pohon beringin itu bukan? Yang depannya Yejen bukan apa ya? Ponasmo ya. Mas enak capek fisik apa capek pikiran? Waduh, gua kalau capek fisik, capek pikiran pasti capek fisik. Sepaket itu kalau gua. Mau mampir mas pas mas di Agra, cuma malum mau mampir pas mas di Agra. Mas ada 90 lama banget repair kan karena pekerjaannya HR yang di sana banyak, nggak ngurusin 192 doang.